selamat siang. Selamat beristirahat. Inilah lagi istirahat siang, lagi duduk di taman, nunggu jam kerja siang, jam 1:30 saya masuk lagi. Saya tadi pagi tugasnya barusan jemput Mbak PMI saya ya. Pasiennya meninggal, jadi dijemput. Dia nunggu setelah pasien meninggal, dia nunggu. Kamu nunggu berapa lama, Sa? Sebulan lebih. Jadi pasien meninggal, Lebih. kita dikabari, tapi sama majikan belum boleh dijemput ya. Jadi majikannya masih membutuhkan mbaknya, masih bantu lipat-lipat kertas, bantu bersih-bersih rumah majikan kayak gitu. Nah ini tadi barusan saya jemput, dia di sana sekitar 1 bulan lebih lah, 1 bulan lebih seminggu ya. Nah di sana itu dia cuman awalnya tinggal sama pasien aja kalau siang hari. Kalau malam itu sama majikan juga pulang, karena siang hari kerja ya majikannya, terus malam ada anaknya juga. Jadi tugasnya Mbak itu kalau siang tuh santai, amannya juga nggak terlalu nggak terlalu menyusahkan. Tapi amannya kadang-kadang pikun juga gitu, tapi mbaknya betah aja. Selama di sini mbaknya ini udah kerja di jaga ama ini udah 4 tahun 7 bulan ya, 4 tahun 7 bulan. Kontrak kedua belum habis. Sebenarnya ini perpanjang kontrak ya, kontrak kedua, cuman dapat 1 tahun 7 bulan. Tapi dia tadi hitungan uang cutinya cuman dapat 1 tahunnya ya. Karena yang 7 bulan itu belum genap 1 tahun. Jadi dia dapat uang cuti tahunan cuman yang dapat 1 tahun aja 7 hari. 7 hari kali 5, 6, 7 kayak gitu. Nah ini sekarang saya jemput, barusan itu dia tadi saya menyaksikan waktu saya jemput itu ya, sama majikannya itu nangis berpelukan. Saya jadi terharu ya. Jarang-jarang sih, sebenarnya banyak sih kalau mereka yang pulang udah kerja lama terus pulang pindah majikan, itu majikannya pasti merasa kehilangan. Mbaknya juga merasa meninggalkan majikan atau rumahnya itu berat gitu loh ya. Jadi kayak nggak bisa move on sama majikannya, karena majikannya baik, pasiennya juga baik, makanya dia juga betah gitu. Kerjanya juga ringan di apartemen. Yang diutamakan cuman jaga ama, bantu mandiin, bantu pijit, nemenin jalan-jalan, terus masak makan malam aja buat satu keluarga kayak gitu. Terus ya kalau siangnya nyapu, pagi nyapu ngepel, cuci baju, kerjaan rumah tangga biasa. Jadi ini dihandle sama mbaknya selama 4 tahun 7 bulan. Alhamdulillah majikannya baik, sampai dia tadi bener-bener shock ya. Saya ngelihat mbaknya itu udah pas saya suruh ambil kopernya, majikannya tak suruh tanda tangan, itu semuanya tuh udah sedih. Mereka berdua tuh antara majikan dan mbaknya tuh udah sedih. Kayak mbaknya udah nggak bisa nahan air mata ya, nangis banget karena harus rela ikhlas meninggalkan keluarga majikan dan meninggalkan rumah itu, yang tempat itu ditempati 4 tahun 7 bulan tuh di apartemen yang nggak ya bagus juga sih, di Yonghe ya, di Yonghe. Terus bersih apartemennya, jadi mbaknya juga suka bersih, makanya mbaknya itu berat mau meninggalkan rumah itu, sampai berpelukan beberapa kali. Saya juga ngelihat, sama agent tuh ngelihat matanya tuh nangis. Kita sama-sama terharu berkaca-kaca juga, karena kalau ada ngelihat kedekatan Mbak PMI sama majikan itu bener-bener terharu ya. Kita Kayak sahabat gitu. kayak seperti keluarga, memang kayak seperti ini loh yang namanya seperti keluarga. Saya seperti sahabat, nggak cuma sahabat ya, pokoknya seperti keluarga sendiri kayak gitu. Jadi ada juga sih yang di sini hubungan antara Mbak PMI sama majikan itu yang cuman cuek, kadang nggak perhatian apa itu ya ada. Tapi mbaknya ini tadi bener-bener loh, bener-bener baik, bener-bener terharu saya. Sampai majikannya bilang mudah-mudahan dapat job di sekitar sini, nanti kalau misalnya libur atau ada kesempatan main lagi ke sini kayak gitu. Nah dia diberi kesempatan kayak gitu ya. Terus kita juga memberi memberi itu masukan ke majikan. Pokoknya mudah-mudahan lah semuanya nanti dapat majikan baik, lancar kayak gitu. Nah ini tadi saya tanya-tanya ke mbaknya. Jadi bisa betahnya itu mbaknya ini juga merasa sebenarnya kalau ngerawat amanya itu kalau dipikir tuh nggak betah, karena ama tuh banyak ngomong.
Ama itu bawel, cerewet, pikun lagi. Kadang malam itu kencing, itu udah ditemenin sama mbaknya, tapi bilangnya nggak ditemenin, nggak bangun. Terus kadang-kadang berantem sama amanya, mbaknya ini sering berantem sekali. Tapi majikannya tuh baik, bisa mengerti kondisi mbaknya. Sampai mbaknya itu bilang, kamu ngerti nggak kalau ama seperti ini setiap hari-hari tuh marahin saya, ngomelin saya gitu. Terus mbaknya itu tanya ke majikan, kamu tahu nggak kalau malam itu siapa sebenarnya yang bohong, siapa yang salah? Kalau malam ama itu kencing, yang nemenin ke kamar mandi siapa? Ya kamu. Nah, kalau gitu kan berarti kalian tuh tahu kan bagaimana kerja saya, bagaimana tanggung jawab saya kayak gitu. Tapi majikan berpihak ke mbaknya gitu. Tapi kalau orang tua ngomong apa-apa itu ya cukup didengarkan, tetap didengarkan. Kalau nggak didengarkan kan nanti sakit hati juga mbahnya. Jadi majikan tetap mendengarkan ya, tapi ya nggak begitu direken kayak gitu. Jadi kuncinya seperti ini, majikan aja nggak ngereken ya, apalagi mbaknya. Ya udah, jadi ama ini memperlakukan ke satu anggota keluarga itu juga sama, nggak cuman memperlakukan mbaknya kadang-kadang nggak terima, cuman dolanan HP apa itu ya enggak. Memang majikannya benar-benar tahu kerjanya mbaknya ini kayak gitu, jadi ada yang belain gitu loh. Nah dari sini saya bisa menyimpulkan ternyata memang nggak gampang juga ya, maksudnya dalam bertahan seperti ini juga nggak gampang. Nah ini saya juga tanya-tanya majikannya itu udah baiknya minta ampun, apa-apa dibeliin, baju, aksesoris. Kalau masalah makan juga nggak kekurangan, masalah apapun nggak kekurangan. Nah tadi saya sempat tanya-tanya juga, Mbak dikasih kenang-kenangan apa, ada dibeliin kalung ya, ada juga dikasih hongpao loh, terus dikasih hongpao berapa kayak gitu. Karena saking baiknya mbaknya mungkin ya, alhamdulillah. Tadi terus nggak ngaku sih sebenarnya, tapi lama-lama saya tanya kayak gitu, saya interogasi, dia ngaku katanya dikasih uang hongpao 30.000. Alhamdulillah ya, saya bilang tuh kok banyak banget mbak, katanya saya gitu. Ya langsung dari uang ama sih dapat bagian 10.000, sisanya tuh majikan, karena saya di sini kerjanya menjaga ama, merawat ama itu baik, tanggung jawab, jadi majikan juga mengerti, makanya dia kasih hongpao 30.000. Lumayan alhamdulillah, bermanfaat buat itu ya, buat beliin sepeda anaknya, buat beliin HP anaknya katanya gitu. Dia single parent ya, jadi di sini mbaknya ini nggak pernah libur ya, tapi hiburannya memang dia ada aplikasi Semul ya. Dia ada di aplikasi Semul ya, suka nyanyi-nyanyi kayak gitu, memang nggak ada libur, jadi ya duitnya utuh ya. Nggak utuh sih ya. Namanya uang ya, pasti ada kebutuhan pribadi, kebutuhan keluarga ya, nggak apa-apa, yang penting kamu seneng kerja, seneng happy gitu, jangan ada tekanan batin ya. Oke, ini mbaknya ada di samping saya, bentar ya tak tunjukin. Ini loh mbaknya. Halo teman-teman. Semangat ya kamu. Saya di sini semangat terus pokoknya. Oke. Sorry lusuh lah, panas. Ya. Terus ini ya, tadi tuh mbaknya sebenarnya udah dibawa interview ya, sama sudah langsung dibawa interview, tapi karena mbaknya ini udah terbiasa tinggal di apartemen, tempatnya bersih, majikannya baik, dia kebetulan tadi tuh berbalik 180 derajat. Saya bawa ke interview itu, rumahnya itu agak kumuh. Sebenarnya selain kumuh barangnya banyak. Terus apa ya lagi? Sempit gitu loh. Jadi rumahnya tuh sempit banget. Mbaknya tuh merasa pengap, nggak mau. Terus kasur tempat tidurnya mbaknya itu, ama kan pakai kursi ranjang yang kayak model apa ya, tintong gitu ya, udah ada remote-nya gitu. Terus sampingnya mbaknya tidur sendiri ya, di sampingnya. Tapi mbaknya ranjangnya itu kayak dari rumah sakit. Jadi ranjang rumah sakit itu yang buat jaga pasien itu loh ya. Terus di atasnya tuh dikasih kayak selimut gitu. Mbaknya ini merasa nanti saya nggak nyaman loh, karena ini sempit banget, nggak bisa leluasa gitu. Nah saya saranin ke majikan tolong diganti, tapi nggak bisa karena saking sempitnya. Terus kalau tidur sendiri di kamar sendiri juga nggak ada tempat kamar kosong. Nah akhirnya majikan bilang nggak bisa dirubah gitu loh. Terus kayaknya majikan ini juga apa ya, udah nggak begitu apa ya, mungkin nggak begitu membutuhkan banget, jadi dia nggak bisa ngerubah apa-apa gitu loh. Ya udah akhirnya mbaknya memutuskan untuk nggak mau dulu job ini.
Katanya ya seperti itu, dia kurang nyaman karena dia kerjanya nanti lama, bukan sebulan 2 bulan. Makanya kita juga mendengarkan sama mbaknya, ya udah nggak apa-apa, kamu dicariin job lagi yang lebih, mungkin yang lebih bagus lagi kayak gitu. Jadi buat teman-teman hati-hati ya, ini saya sebenarnya juga nyaranin ke mbaknya, kalau mau mencari majikan, kamu udah pernah baik, pernah enak bertahun-tahun, mau pindah itu rasanya nggak bisa move on. Jadi buat teman-teman sama mbaknya juga saya sarankan ya, nggak ada yang majikan mungkin yang kedepannya itu juga sama dengan yang majikan yang udah pernah dijalani, itu nggak bisa menjamin kita ya, karena memang nggak tahu nanti majikan kedepannya itu gimana, kita nggak tahu. Makanya harapan saya selama majikannya baik, rumahnya sekiranya ya gimana ya, nggak terlalu kotor, atau mungkin pasiennya baik ya toh, diberi kebebasan untuk beribadah, untuk Aku bisa. libur, ada nih tambahan gaji, itu sebenarnya nggak apa-apa Alhamdulillah. ya, itu sebenarnya nggak apa-apa ya, itu udah cukup. Bisa sholat, Kalau namanya tambahan kekurangan gaji. ya, kekurangan pasti di setiap rumah majikan tuh ada kekurangan dan kelebihannya, jadi ada plus minusnya, tergantung kita menjalaninya gimana. Makanya Losu sekarang bilang buat teman-teman yang udah nanti kerasan di rumah majikan, udah bertahun-tahun, tiba-tiba pasien kamu meninggal, itu kamu harus sabar, harus hati-hati, lebih waspada lagi ya, karena kamu pasti nggak bisa move on, nggak bisa meninggalkan, melupakan masa lalu kamu di situ gitu loh. Jadi nanti kedepannya itu malah susah kalau kamu nggak cepet langsung masih pilih-pilih apa, itu susah nanti nggak cepet kerja. Sedangkan di sini kalau bisa jangan menunggu lama-lama, karena sekarang kan banyak majikan yang sangat butuh PMI gitu. Itu masukan dari saya, harapan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi mbaknya dan teman-teman semuanya ya, yang merasa nanti punya pasien suatu saat nanti meninggal ya, sebelum kamu finish itu pasien meninggal, hati-hati saja ya. Pokoknya harus bisa merelakan, mengikhlaskan kayak gitu. Kalau awal-awal pasti berat, mau ninggalin pasien tadi mbaknya juga berat, tapi udah saya jemput, udah saya masuk kantor, saya ajak makan apa ya, oke, udah enggak ya, nanti ada hiburan lagi gitu loh. Jadi nggak sepaneng mikir yang udah masa lalu dia, itu nggak bisa dipikir, karena dia udah nggak ada kesempatan, nggak ada lagi pasien yang harus dijaga, ya sudah, dia harus ikhlas, harus rela meninggalkan majikannya kayak gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman, semangat kerja, selalu berdoa, semoga Gusti Allah selalu meridhoi. Terima kasih, bye bye.